Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah gabung pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan keberkahan rezekinya. Baik, pada malam hari ini saya Abdurrahman Aziz mewakili perusahaan ya, yaitu Esporiu. Nah, Esporiu ini kantornya ada di Malang, Jawa Timur. Biasanya yang berkunjung di kami itu member-member yang sudah bergabung ya di komunitas. Jadi kita ada komunitas Explore You dan kita ada juga kelas bimbingannya, dan sekarang itu udah ada sekitar 4.000 lebih yang sudah bergabung. Dan baru sore tadi juga kita membahas ini ya, pameran. Nah, ini di belakang saya ini kita nanti insya Allah di bulan Oktober ya kita ada pameran di ini ya, di SCBC City, yaitu Tangerang. Nah, ini pamerannya luar biasa. Kalau tahun lalu ini ada 38.000 pengunjung, bayarnya itu ada ratusan ya, dan transaksi itu ada sekitar ini ya 400 triliun. Jadi ini luar biasa, dan nanti teman-teman juga bisa mengikuti. Kalau teman-teman ingin apa namanya mengikuti pameran sendiri bisa ya, baik komunitas juga bisa. Kalau sendiri ya itu bayarnya 24 juta. Tapi kalau teman-teman nanti gabung di komunitas kami itu cukup bayar 7.500.000 ya, karena kita baik komunitas jadi lebih murah, dan nanti bisa sama-sama untuk kita apa namanya untuk ikut pamerannya. Baik. Nah, di samping pameran nasional, kita juga ada pameran luar negeri juga. Nanti insya Allah di bulan Mei ya, di bulan Mei 2024 ini ada pameran juga di mana itu? Di Melbourne, Australia. Jadi pamerannya kopi. Jadi di situ ya memang pusatnya kopi. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan stand di situ. Dan kita tinggal berangkat aja nanti di bulan Mei-nya. Nah, tidak hanya itu aja, di Esport juga nanti teman-teman bisa kolaborasi antar member ya, antar apa komunitas. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan. Ya, misal tidak punya produk ya, mau apa namanya, mau ekspor, itu juga nanti bisa kerjasama antar member satu dengan member lainnya. Satu lagi ya, di ekspor ini ada namanya pendanaan ekspor ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin mendapatkan pendanaan ekspor, itu juga sudah kami sediakan ya. Misal nanti ada pembayarannya modelnya LC seperti itu, nanti kita juga bisa menyediain namanya pendanaan ekspor. Nah, itu beberapa hal ya tentang ekspor yuk, dan pada malam hari ini kita akan belajar ya, belajar tentang ekspor. Ya, pastikan teman-teman tetap stay dari sekarang sampai akhir ya. Jangan jangan keluar ya, karena nanti takutnya ada info-info penting yang nantinya teman-teman tidak bisa dapatkan ya. Karena biasanya yang saya ucapin yang saya ucapin ini berbeda dengan yang ada di tampilan ya. Karena tampilan cuman satu kalimat tapi penjelasannya nanti bisanya panjang. Nah, oke. Saya akan bertanya ke Bapak Ibu semuanya yang sudah gabung pada malam hari ini, silakan boleh dijawab di chat Zoom. Sudah pernah ekspor atau belum? Ya, silakan dijawab biar saya tahu nih kira-kira nih kebanyakan seperti apa yang gabung pada malam hari ini. Kalau sudah pernah ekspor ya sudah, kalau belum jawab belum ya. Oke, belum, Pak, belum. Oke, belum pernah ekspor. Oke, saya belum pernah. Oke, belum tapi baik banget. Siap, ya, belum. Oke, belum, Pak. Oke, belum. Oke, belum sama sekali. Oke, belum pernah. Oke, belum pernah. Oke, belum, belum pernah, Mas. Oke, baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, luar biasa. Semoga yang ikut berpartisipasi semoga segera sukses semuanya ya. Kita belajarlah bareng-bareng pada malam hari ini. Baik, saya start dulu ya untuk ini.
materi malam hari ini. Nah, ini kita akan memahami alur ekspor untuk pemula itu seperti apa, dan nanti kita akan mencari komoditas sekalian, komoditas produk, ya produk ekspor, dan nanti kita bisa juga nanti praktek ya untuk mencari buyer. Nah, di sini kalau kita ingin belajar ya, belajar ekspor tentunya ada beberapa hal yang harus kita ini ya, harus kita pahami. Nah, nanti banyak nanti insya Allah akan banyak apa materi yang nanti teman-teman akan dapatkan. Tapi teman-teman di sini saya akan menegaskan ya satu hal. Ketika teman-teman ingin sukses dalam ekspor ini ada 3 ya. Yang pertama, ini ada belajar ya. Belajar bisa dimanapun, bisa di apa sosial media, bisa di YouTube, artikel, Google, bebas ya, bisa di mana aja. Kalau teman-teman mau nanti mau terstruktur ya dari nol, gimana nanti alurnya seperti apa, sampai berhasil ekspor seperti apa, nanti bisa aja gabung di kelas ekspor yuk. Nanti kita sediain kelasnya juga. Nah, yang kedua ya, yang kedua di sini. Nah, yang kedua ini praktek ya. Contoh, ketika kita praktek ini seperti apa, Pak? Ya, ketika kita sampai materi mencari supplier, ya kita harus praktek datengin ya, datengin suppliernya ya, ketemu suppliernya ya, langsung ke gudang ya, langsung ngobrol bawa catatan. Nah, itu prakteknya nanti kita seperti itu. Termasuk nanti membuat senjata perang ya, senjata perang legalitas ya, lalu dokumen-dokumen ekspor ya, membuat website dan yang lainnya itu teman-teman juga harus ada prakteknya. Yang ketiga ada namanya aktif ya. Nah, aktif ini artinya ketika teman-teman ada kendala ya, ada kendala, nah ini teman-teman aktif ya, aktif bertanya ya. Jadi jangan diem aja. Kalau ada kendala diem aja nanti ya teman-teman nanti kapan suksesnya. Nah, itu adalah 3 tadi ya, ya. Ini yang 3 hal yang penting ini teman-teman harus pegang ya. Ini bisa dimanapun ya, bisa di mana baik bisnis ekspor ya, bisnis apapun itu teman-teman harus ada 3 ini. Oke. Nah, di sini ya, ini teman-teman kita harus bangun pondasi dulu ya. Pondasi awal kita mau ekspor nih sebenarnya mau apa sih? Ya. Misal, Pak saya mau ekspor karena pengen bangun rumah ya. Pak saya mau ekspor karena pengen umrohin keluarga ya, pengen bayar hutang ya, pengen beli A, B, C. Nah, itu teman-teman harus ada dulu ya, biar nanti teman-teman ada semangat ya. Misal kendor nih semangatnya, oh ya, oh ini rumahnya masih ini ya, belum selesai, nah, misal seperti itu. Nah, di sini saya ada 4 hal ya, ada 4 poin yang saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya. Yang pertama ya, yang pertama ini menambah devisa negara ya. Kalau ekspornya besar, otomatis devisa negara naik. Nah, apalagi kalau ekspor ini itu sangat didukung sama pemerintah ya. Nah, di ekspor ini juga sangat beruntung dan alhamdulillah ini setiap ada event-event ya, setiap ada acara, baik acara online, offline ya. Ini pemerintah-pemerintah kita dari Indonesia selalu mendukung ya, baik dari ADAK, ITBC ya, baik dari forwarder, baik dari dinas ya, dinas karantina, dinas pertanian, dinas kesehatan, semua ini mendukung ya. Tujuannya apa? Ketika mereka mendukung dan kita berhasil ekspor, otomatis negara devisanya naik juga. Oke. Yang kedua ya, yang kedua ini nih profitnya lebih besar. Nah, kalau kita jualan ya, contoh kita jualan apa ya? Jualan remote misal. Nah, kalau kita modal misal 5.000, kita paling ngambil 50% ya, itu mungkin kita bisa jual 10.000. Tapi kalau kita bisa untuk ekspor itu bisa profitnya 10 kali lipat ya. Nah, apalagi nanti teman-teman bisa ya ekspornya itu kontaineran ya. Oke, sebentar. Nah, apalagi nanti ekspornya itu kontaineran. Jadi profitnya juga akan lebih besar. Nah, selanjutnya yang ketiga, social effect ya. Jadi kalau social effect ini yang dimaksud adalah ketika kita ekspor kan tidak mungkin ya. Ketika misal kita ekspornya kelapa ya. Misal kita ekspor kelapa. Nah, di sini ada contoh ada Pak siapa ya? Pak Aji ya. Misal Pak Haji mau ekspor kelapa, ya tidak mungkin kan Pak Haji ini naik kelapa sendiri kan nggak mungkin ya, ngambil sendiri, gotongin sendiri kan nggak mungkin. Pasti kita apa namanya itu eh, apa ya mengajak
mengajak petani ya, mengajak petani ya, mungkin juga mengajak keluarga kita ya. Nah, itu makanya ketika kita ekspor itu sosial efeknya sangat besar ya. Jadi kita ekspor ya, ekonomi dari tetangga-tetangga kita, dari apa namanya petani-petani kita juga ikut naik ya, karena mereka juga dapat order ya. Jadi jenis produk apapun ya, baik kopi ya, baik buah-buahan ya, itu memberikan dampak yang luar biasa ketika teman-teman akan ekspor. Oke, yang keempat ya bisa diwariskan ya. Kalau kita ada member dari tahun 72, tahun 70-an lah ya. Ternyata dari keluarga ke keluarga sampai sekarang ya, itu ekspor terus ya. Ekspornya ke Malaysia, makanan minuman ya yang ada di warung-warung itu setiap minggu itu 3 kontainer. Ini luar biasa ya, sampai punya 6 atau 8 gitu untuk perusahaan luar dan dalam negeri. Ya, ekspornya itu ale-ale ya, terus makanan minuman lah pokoknya yang ada di warung-warung. Nah, beda lagi kalau kita punya keahlian khusus ya, mungkin kita ahli IT gitu ya. Itu jarang banget kalau bisa diturunkan ke anak cucu kita. Nah, oke. Sebelum apa ya, sebelum kita lanjut, saya akan bertanya ke Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ya, di sini kira-kira yang hadir pada malam hari ini sudah punya produk atau belum? Produsen atau non produsen ya? Silakan dijawab. Kalau teman-teman punya barang ya, jawab aja produsen ya. Kalau enggak punya barang, jawab aja non produsen atau non seperti itu. Oke. Ada dari Pak Yudi, non produsen. Oke, non produsen, non produsen. Oke, non produsen. Non produsen, non produsen, non produsen, produsen. Oke. 4 terus oke. 5 oke, ada yang produsen 5 orang ya. Non produsen tapi sudah ada rencana. Oke, mantap. Oke. Produsen 6, 7. Oke. Baik, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Nah, kita akan lanjut ya. Kenapa saya bertanya ke teman-teman semuanya, kenapa teman-teman ada produsen dan non produsen. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi nanti teman-teman pilih yang mana, pokoknya pilih yang enak lah ya. Jangan pilih yang susah-susah. Kalau susah-susah itu duitnya juga nambah juga ya. Baik, nah, di sini kita ada penjelasan non produsen atau trader ya. Kalau kita disebutnya di ekspor itu, di sini ada produsen atau supplier. Nah, kalau non produsen kita tuh nggak punya barang ya, termasuk trader ini nggak punya barang ya, nggak punya gudang ya, nggak produksi ya. Ini tapi bisa ekspor juga. Enak kan? Jadi enaknya seperti itu kalau kita non produsen, nggak punya barang apapun tapi bisa ekspor juga. Nah, ini ada syaratnya. Yang pertama kita harus ada KTP ya dan NPWP pribadi. Nah, itu syarat utama kita ya. KTP dan NPWP pribadi. Kak, Pak, kalau nggak punya NPWP pribadi gimana? Daftar aja online gratis. Sekarang nggak perlu teman-teman ke kantor pajak. Kalau kantor pajak biasanya bikinnya lama ya, mungkin sehari 2 hari ya, terkadang juga dapat parkir. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau membikin, secara online ya, itu gampang, ketik aja buat NPW pribadi. Nanti biasanya paling atas ya, itu teman-teman tinggal daftar mungkin, 1 sampai 2 jam itu udah selesai. Nah, itu syarat utamanya pasti teman-teman ada KTP ya, karena habis pencoblosan ya. Lanjut tadi harus ada NPWP pribadi dan kedua ya, ada namanya PTP ya, ini PT perorangan. Jadi kalau teman-teman mau ekspor wajib namanya mempunyai PT ya. Nah, PT ini itu enggak mahal ya, 50.000 ya. Jadi 50.000 bisa untuk legalitas ekspor ya, enak kan? Di eranya Pak Jokowi di tahun 2021 ya kalau nggak salah itu menerbitkan namanya PTP. Jadi kalau teman-teman punya usaha apapun ya, nah teman-teman silakan daftar agar punya PT perorangan tadi. Nah, ini untuk bentuk persorangan ya. Dan lanjut teman-teman harus ada NIB ya. Ini nanti izin berusahanya ya. Lanjut ada namanya dokumen ekspor ya. Dokumen ekspor ini juga harus teman-teman siapin ya. Ada 3, ada invoice, ada packing list, ada shipping instruction ya. Itu nanti teman-teman harus siapin ya. Selanjutnya ada sertifikat produk ya. Jadi kalau setiap barang ya, setiap barang itu memiliki sertifikat masing-masing
ya. Jadi, misalnya barangnya, buah ya, sektor, misal sektor pertanian, sektor apa namanya, hutan, sektor, apa namanya, perkebunan ya, itu beda-beda sertifikatnya. Jadi tidak sama, ya makanya teman-teman nanti walaupun produsen dan non produsen harus ada sertifikatnya. "Loh Pak, saya kan nggak punya barang, terus ngambil sertifikatnya gimana?" Nah, nanti minta sama yang produsen atau yang supplier-nya. "Pak, tapi kan si produsen ini petani Pak, dia nggak punya ini, nggak punya sertifikat, nggak punya legalitas." Nah, nanti kita yang urus sendiri, itu gampang nanti, kita ke dinas-dinas terkait aja. Nah, itu, iya, tentang non produsen ya atau trader. Jadi intinya nggak punya barang ya, teman-teman bisa ekspor, seperti itu. Oke, yang kedua adalah produsen ya atau supplier. Nah, kalau produsen ini memang harus ada namanya legalitas, biasanya badan usaha ya. Badan usahanya ya seperti CV ya, ada juga PT Persero. Nah, itu harus ada. Harus ada 2 penanggung jawab, harus ada KTP dan NPWP. Nanti bentuknya juga PT lembaga, NPWP lembaga, NIB lembaga. Misal teman-teman punya, makanan ya, misal keripik-keripik buah ya, keripik pisang ya, atau pokoknya intinya makanan-makanan ya, itu harus ada namanya PIRT ya, NIB PIRT, terus ada halal, ada BPOM, ya sekarang ada namanya SNI ya, terus ada izin edar ya, kalau teman-teman makanan ada namanya nutrition fact, nah itu harus ada ya. Jadi teman-teman harus, apa namanya, harus siapin kalau misal itu berbentuk makanan. Tapi beda lagi ya kalau misal ada kayak kelapa ya, terus briket, terus ada pokoknya, selain makanan itu teman-teman juga nanti, beda juga untuk sertifikat-sertifikatnya. Oke, dokumen ekspor ya, siapin sertifikat produk juga teman-teman harus siapin ya. Nah, itu bedanya kalau non produsen intinya nggak punya barang tapi bisa ekspor, kalau produsen punya barang, punya gudang, pokoknya teman-teman, pokoknya duitnya harus banyak lah kalau produsen. Nah, makanya jangan jangan apa, jangan niat jadi produsen ya, kalau kita duitnya sedikit. Tapi kalau kita mau ekspor, ya minim modal, ya teman-teman jadilah namanya non produsen atau trader tadi. Oke, selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan ya, ada 10 komoditas unggulan ekspor ya. Di sini ada sektor perkebunan ya. Ada kopi, ada kelapa, lada, kakao, mete ya. Kalau teman-teman daerahnya banyak ini juga bisa diekspor. Ada peternakan, sarang burung walet. Nah, ini harganya juga luar biasa sampai 25 juta per kilo. Ada tanaman pangan ya, porang, tapi porangnya porang tepung ya. Kalau teman-teman pernah ada berita viral ya tentang porang sekarang udah nggak boleh diekspor, memang betul ya. Jadi kalau barang-barang mentah ya seperti porang ini nggak boleh diekspor. Yang boleh diekspor itu yang tepungnya ya. Porang tepung, nasi apa namanya beras porang ya, terus sip porang ini boleh ya. Tapi kalau porang yang bentuk gelondongan itu gatel kalau dipegang. Nah, kayak talas gitu, tapi talas yang gatel gitu. Nah, itu teman-teman nggak boleh diekspor. Oke, lanjut hortikultura ya, buah-buahan, manggis, kubis, wortel, mangga, nanas, alpukat ya, termasuk ada rambutan dan yang lainnya, ini juga bisa diekspor. Jadi teman-teman di daerahnya, yang penting teman-teman pada malam hari ini ya, sudah tahu, oh ternyata di daerah saya ada ini bisa diekspor. Nah, seperti itu ya. Oke lanjut ya. Nah di sini ada, 10 komoditas unggulan ekspor juga ya. Kemarin saya ketemu dengan Dinas Pertanian Soekarno-Hatta. Nah ini di balai karantinanya. Nah ini, memberikan data yang mungkin ini bisa menjadi referensi kita semua ya, yang teman-teman mau ekspor. Oke yang pertama ada buah manggis ya. Ada 193 miliar ya, 1.883 kali ekspornya. Ya, harganya juga enggak kemen-kemen ya. Sekilonya itu, berapa ya kemarin ya, 200.000 sekilonya. Ada kayu gaharu ya, 18,63 miliar, 121 kali. Nah, ini harganya juga 5 sampai 6 jutaan per kilo. Lanjut ya. Nah, di sini ada vanili ya, ada 16,9 miliar, 132 kali. Kalau vanili kering itu sekilo itu bisa sampai 1 sampai 4 juta ya untuk harganya, yang basah itu sekitar 400, 500 ribuan.
Ada tanaman akuarium ya, ini ada 12,35 miliar 132 kali. Kalau teman-teman pecinta tanaman ya, khususnya tanaman akuarium ini juga bisa diekspor ya. Lalu ada bibit tanaman hias ya, 9,94 miliar. Nah, ini 225 kali ya. Ada buah rambutan ini 7,35 miliar 110 kali. Nah, di daerah Jawa Barat, di daerah saya ini dari November ya sampai sekarang ini buah rambutan ya paling banyak ya. Jadi kalau teman-teman punya daerahnya banyak buah ya catat setiap bulan apa keluar ya. Itu nanti teman-teman bisa menjadi referensi ketika teman-teman mau apa namanya promosi ke buyer. Oke. Lanjut di sini ada bibit krisan ya. Ini daerah-daerah dingin ya mungkin teman-teman di daerah apa pokoknya intinya daerah dingin. Ini juga banyak dicari ya. Ini 3,52 miliar 20 kali ekspornya. Nih, apa namanya tinggi ya, tinggi banget. Jamur ya 3,1 miliar 60 kali. Oke, lanjut di sini ada buah jeruk purut ya 3,1 miliar 68 kali. Ada salak juga 2,92 miliar 52 kali. Nah, ini untuk total ya. Untuk total transaksi terjadi mulai Januari sampai Juni 2023. Nah, ekspornya itu 5.242 kali, grand total nominalnya 270,69 miliar. Nah, ini untuk transaksi hanya waktu 6 bulan aja bisa sampai mendapatkan 270,69 miliar. Nah, ini ada barang ya, ada komoditas lagi ekspor pertanian yang baru muncul. Mungkin teman-teman ada berita ya, ada tokek diekspor, ada katak diekspor ya, ada apa namanya cicak diekspor. Ini benar ya. Jadi memang banyak juga yang mencari ya. Ada Bio Farmaka, ada lidi sawit atau lidi kelapa ini juga banyak dari Pakistan, Malaysia, China, Afghanistan, Vietnam, India juga banyak permintaan. Mungkin teman-teman di daerahnya yang banyak mungkin sawit ya, kelapa ya. Ini manfaatkan apa lidi-lidi ya dari pohon tersebut untuk diekspor ya. Ada tepung jangkrik, ada bulu angsa biasanya untuk untuk hiasan ya, ada lipan kering ini juga diekspor. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan ya. Ini catat nih, sangat penting ya. Ini saya hanya ngambil poinnya aja, tapi nanti penjelasan dari mulut saya ya. Jadi teman-teman catat ini. Oke. Yang ketika kita mau ekspor ya, apapun barangnya, ikutin tahapan ini ya. Insya Allah sama semuanya. Oke, yang pertama, mencari komoditas dan demand. Komoditas ya, contoh tadi Pak siapa tadi? Ada Pak Aji. Misal Pak Aji mau ekspor ya. Nah, mau ekspornya apa? Ekspornya kopi ya. Jadi cari komoditas kopi yang ada di daerah kita. Banyak enggak ya? Banyak atau sedikit. Ya, misal dari Lampung, kebetulan Pak Aji dari Lampung ya, otomatis apa namanya? Si kopi ini banyak banget ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan komoditas, ya ini bisa komoditas apapun ya. Misal teman-teman daerahnya ternyata banyak kentang ya, ternyata banyak buah, banyak kelapa, banyak lidi sawit, atau banyak briket, atau banyak sabut kelapa ya, atau ada banyak kokopit blok. Oke, teman-teman silakan itu harus dicari juga ya. Yang penting teman-teman akan mendapatkan komoditasnya ya. Nah, ketika sudah mendapatkan komoditas, oh ternyata di daerah saya ini memang banyak kopi ya. Kalau sudah mendapatkan kopi, teman-teman cari namanya demand ya. Apakah yang saya pilih ini komoditasnya banyak demand-nya, banyak permintaannya, banyak enggak yang mau di luar negeri ya. Nah, ternyata banyak, artinya kita sudah mendapatkan satu komoditas. Artinya udah aman ya. Satu tahapan teman-teman sudah mendapatkan komoditas ya. Lanjut yang kedua ya. Yang kedua teman-teman mencari namanya supplier terdekat ya. Makanya tadi saya mengarahkan kenapa kita mencari komoditas yang ada di daerah kita ya karena kita harus mencari supplier tersebut ya. Nah, gimana nanti kita cari suppliernya Pak? Gampang, teman-teman bisa di daerah kan biasanya ada kecamatan ya, ada desa ya. Itu biasanya mereka mempunyai namanya gapotan ya. Gapotan terus apa namanya? Supplier-supplier produsen itu mereka biasanya mendaftar di desa. Nah, teman-teman bisa menghubungi mereka. Nah, ada kalau kita mau online ada nanti saya praktekkan juga. Nah,
Kalau kita ketemu supplier ya, cari 3 supplier. Nah, nih 3 supplier, pastikan 3 supplier ini bisa diajak kerjasama dalam segi pembayaran ya. Terkadang kan ada supplier yang mau minta cash di depan ya, sedangkan kita duitnya belum ada. Ada juga yang supplier yang mau diajak bersama, misal bayarlah 50% dulu, 30% dulu, nanti apa namanya, sisanya atau kurangnya nanti bisa setelah tutup kontainer. Nah, itu ada juga. Makanya teman-teman cari supplier yang bisa diajak kerjasama dalam segi pembayaran. Oke. Nah, ketika kita ketemu supplier, apa yang harus kita pertanyakan ya? Yang pertama, catat ya. Yang pertama, spesifikasi produk ya. Tanyain ya, ini produk apa ya? Dia punya varian berapa? Itu teman-teman harus tanya ya, karena sangat penting. Kalau teman-teman nanti nggak nanya ya, ya, teman-teman nanti nggak tahu nih produk apa. Oke, lanjut ya. Lanjut, kalau sudah kita tanya produk spesifikasinya apa, lanjut kita tanya kapasitas produksinya berapa, ya, per minggu, per bulan, ya, berapa ton, ya. Ini teman-teman wajib tanyain, wajib teman-teman catat juga. Jadi ketika ketemu supplier bawa catatan ya. Jadi jangan ngomong aja, jangan omong-omong, tapi kita harus bawa catatan ya. Kapasitas produksi, lanjut kita tanya harga jualnya berapa per kilonya, per tonnya ya. Tanyain, catat ya. Lanjut yang keempat ya, yang keempat tanya harga ke gudang berapa, harga ke pelabuhan berapa ya. Tanyain, catat ya. Harganya berapa, catat ya. Lanjut yang kelima. Kelima ini teman-teman tanya metode pembayaran ya. Tadi metode pembayaran seperti apa dengan si suppliernya ya ini. Apakah timbang bayar cash atau timbang bayar 50% dulu nanti 50% setelah dibayar dari bayar. Nah, itu teman-teman catat ya. Jadi ini untuk bukti nanti kalau misal ya, si suppliernya nanti nggak amanah. Nggak amanah ini artinya kita pertama kita nyatat udah 50% bayar dulu. Nah, ketika kita bawa buyer ya, karena terpesona dengan buyer kayaknya duitnya banyak, tiba-tiba dia pengennya langsung bayar 100%. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi ketika kita dengan supplier, kita juga harus namanya ada surat kontrak. Ya, surat kontrak dengan supplier juga harus ada. Jangan sampai nanti apa namanya berubah di tengah jalan, itu nggak bisa ya. Harus ada surat kontraknya. Kita juga bisa melegalkan ke notarisnya. Oke, itu adalah beberapa hal yang perlu teman-teman tanyakan ke suppliernya. Ada juga satu lagi sertifikat produk ya. Itu teman-teman juga harus tanyakan. Oke. Kalau sudah mengikuti 2 tahap ini, selanjutnya yang ketiga, yaitu menyiapkan senjata perang. Bukan tembak, bom, bukan ya, tapi senjata perang untuk ekspor. Yang pertama, nih catat lagi nih, karena, banyak ya, ada 10 apa 11 lupa saya. Yang pertama tadi teman-teman sudah mempunyai KTP, NPWP ya, PT perorangan. Tadi yang pertama harus ada namanya legalitas PT perorangan. Oke. Yang kedua ya, harus ada izin usahanya ya, NIB tadi, harus ada ya yang kedua. Yang ketiga, siapin namanya company profil. Company profil ini ke perusahaan kita ini bergerak di bidang apa, jual produk apa aja, alamannya di mana, kontaknya di mana, itu nanti ada di company profil ya. Teman-teman nanti desain ya semenarik mungkin, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan Canva dan yang lainnya. Oke, yang keempat ya, yang keempat ini katalog produk. Jadi katalog produk ya sama kalau kita jual beli ya. Kalau jual beli seperti di online seperti itu kan sama ya. Kita buka Shopee misal, buka Tokopedia, buka Lazada, itu kan ada katalog-katalog produknya. Nah, ini sama ya, nanti teman-teman harus mendesain dengan apa namanya, aplikasi boleh, Canva yang lainnya, PPT boleh ya. Intinya buat semenarik mungkin, kita di situ jualan apa, produknya apa ya. Tadi yang, isinya tadi yang kita tanyakan sama si supplier tadi ya. Baik tanyain tadi spesifikasinya, terus, produksi ya, terus ada harganya berapa. Kalau misal teman mau nyantumin harga boleh, enggak juga boleh ya. Terus di situ ada kontaknya, pokoknya lengkap lah untuk katalog produknya. Di situ harus ada ya.
Selanjutnya kalau udah katalog produk yang keempat tadi, yang kelima, teman-teman buat namanya website ya, website untuk promosi ya. Ada website promosi juga siapin. Yang keenam, siapin namanya email perusahaan. Ini untuk email ke calon buyer kita menggunakan email perusahaan. Yang ketujuh siapin namanya surat penawaran atau quotation letter ya. Itu siapin ya. Lanjut yang kedelapan ya, siapin namanya surat kontrak ya, surat kontrak draft kontrak ya, draft kontrak kerjasama siapin ya. Lanjut yang kesembilan ya, yang kesembilan ini kita siapin namanya harga jual ya, harga jual ekspor ya, siapin ya. Yang kesembilan, yang kesepuluh teman-teman siapin namanya dokumen ekspor. Nah, itu ya, dokumen-dokumen ekspor teman-teman harus siapin, ada 3 tadi, invoice, packing list, shipping instruction, ya siapin itu. Teman-teman senjata ada 10 ya, sertifikat produk termasuk tadi udah kita minta sama suppliernya. Nah, itu adalah senjata perang yang nanti teman-teman akan apa namanya, akan berguna dan bermanfaat ketika teman-teman mau ekspor. Kalau misal teman-teman, "Pak saya nggak bisa nih membuat senjata perang." Gampang, kita udah siapin di kelas Explore, ada template-nya. Teman-teman nanti tinggal ganti-ganti aja, ganti nama perusahaan, ganti harganya, ganti barangnya ya. Itu juga bisa, gampang pokoknya. Oke, lanjut pilih metode pembayaran ya. Metode pembayaran ini untuk ekspor ya, untuk bayarnya. Jadi ada 3, catat lagi nih. Ini sangat penting ya, jangan sampai teman-teman kelewat. Oke. Nah, 3 ini yang pertama ya namanya LC. LC ini kalau kita di lokal biasanya itu namanya rekber ya. Jadi barang dikirim duluan ya. Nanti apa misal kalau rekber kan biasanya ada 3 orang ya. Ada penjual ya, ada pembeli, ada yang mengamankan. Nah, misal kalau di ekspor ini banknya. Nah, ini barang apa namanya? Barang dikirim dulu ya. Sudah diterima ya, ditransfer. Nah, nanti kalau sudah oke, baru nanti si yang tengah ini ya, yang menjadi apa namanya, wakil lah ibaratnya itu, baru nanti duitnya bisa dicairkan. Nah, sama juga di apa namanya, pembayaran LC ini ya. Jadi bank misal kita dapat bayar dari Malaysia ya, dari bank dari sini kita ingin menunjuk bank apa ya, bank BCA, bank BJB, misal bank BJB ya. Jadi Bank BJP nanti harus mengkonekkan dari bank yang ada di Buyer Malaysia, ya. Harus ada tektokan dulu, ya, harus ada tektokan, mau ada pembayaran dari Bank Malaysia dari buyer A ya ke Bank BJP. Nah, ketika duitnya udah masuk ke Bank BJP, ini tuh duit nggak bisa kita ambil, nggak bisa kita cairin sebelum ya barang yang mereka pesen, yang bayar pesen itu kita kirimnya. Kalau kita kirim udah oke, sana udah oke, barang udah mantap, baru nanti duit T ya, duitnya ini baru bisa dicairkan atau bisa diambil. Nah, itu model LC ya. Tapi ada LC ya, ada dibagi beberapa ya, banyak di situ ada yang LC yang aman ya, ada LC yang enggak aman, itu juga ada. Nanti teman-teman tinggal belajar aja kira-kira enak yang LC yang mana. Nah, kalau kita sih kita selalu merekomendasikan LC yang aman ya. Oke, itu model LC ya. Jadi intinya LC itu kayak rekber lah. Oke. Yang kedua namanya Titi ya. Titi itu transfer telegrafik. Ya, contohnya ya Bapak Ibu semuanya kirim ke saya duitnya. Nah, itu ya kayak transfer biasa, tapi ini bedanya dari luar negeri. Nah, biasanya kalau Titi ini masuknya ke rekening pribadi kita ya. Kalau rekening perusahaan kita. Jadi bisa langsung kita ambil. Bedanya seperti itu. Ya, bisa langsung kita ambil. Ada juga yang model titik 50% ya, DP 50%. Ada juga yang 50%-nya LC. Ada juga seperti itu. Ya nanti teman-teman tinggal pelajari aja kira-kira yang enak yang mana teman-teman tinggal ambil. Yang enak, yang aman ya. Tapi kalau bisa kita saranin selalu minta DP ya, DP 50% atau 40% ya. Intinya mereka nih bayar dulu karena kita juga butuh namanya duit untuk bayar si supplier ya, bayar operasional. Nah, kita kan terkadang ke gudang ya butuh bensin ya, butuh makan. Nah, itu kita perlu namanya duit. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada nama yang ketiga ya, CAD, cash again document ya. Ini
kita dibayar cash full ya ketika dokumen dikirim. Paham? Ya, dokumen dikirim dulu, barang dikirim dulu, baru nanti dibayar cash. Ya kalau benar, ya. Kalau nggak benar ya kita bisa ketipu. Nah, makanya kita selalu merekomendasikan teman-teman bisa pilih LC atau bisa pilih TT ya. Kalau CAD kalau nggak aman, nggak benar-benar kita nggak tahu ya jangan ya. Oke, lanjut ya. Tadi udah keempat, yang kelima baru namanya mencari buyer. Ya, mencari buyer ini juga teman-teman nggak usah awal-awal, jadi akhir-akhir ya. Cari buyer itu akhir-akhir. Itu kalau buyer itu gampang ya, banyak ya. Yang susah nanti adalah di supplier. Jadi kalau kita ketemu supplier itu harus benar-benar ya. Ya ibaratnya apa namanya si supplier ini adalah partner bisnis kita yang apa ya kayak keluarga, harus kita rangkul benar-benar ya. Jangan sampai diambil orang lain ya. Pokoknya cinta mati lah pokoknya kalau sama si suppliernya. Karena ini faktor penting ya ketika kita mau ekspor ya. Jangan sampai si suppliernya ini apa namanya ke orang lain ya. Jangan sampai ya. Atau misal mereka apa namanya si suppliernya atau produsen ini besar ya nggak masalah, mungkin bisa dibagi-bagi. Oke. Itu yang kelima. Yang keenam menyiapkan namanya forwarder. Forwarder itu apa? Ya kayak ya logistik lah. Logistik kalau kalian kan kayak JNT, Tiki, si cepat seperti itu. Nah, kalau lokal namanya forwarder. Jadi tadi teman-teman nanti cari ketika mau ekspor, cari namanya jasa forwarder. Nah, itu nanti biasanya mereka menyiapkan untuk teman-teman semuanya, nyariin kontainer ya, nyariin kapal ya, nyariin pesawat ya. Jadi teman-teman bisa untuk apa namanya all in lah ibaratnya. All ini menyerahkan semuanya ya untuk perjalanan barang kita ke buyer itu menggunakan namanya jasa forwarder. Nah, seperti itu untuk 6 tahapan ya. Ini bisa berguna untuk apa namanya produk apapun ya. Pastikan teman-teman mencatat pada malam hari ini ya karena ini sangat penting. Oke. Sekarang ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya. Yang pertama ya, Pak saya belum punya produk ya. Kalau belum punya produk ya tugasnya apa? Yaitu mencari komoditas ya, cari demand dan cari supplier ya. Pak, saya sudah ada supplier, bahkan saya suppliernya sendiri ya, saya produsen Pak. Nah, kalau sudah punya ya, sudah punya barang, sudah punya supplier, teman-teman harus nyiapin namanya senjata perang ekspor ya. Senjata perangnya apa tadi? Ya, tadi teman-teman udah nyatet ya. Oke, Pak, saya sudah punya legalitas ya. Saya yakin kalau teman-teman sudah punya legalitas, sudah punya lah, supplier sudah punya, komunitas sudah punya semuanya. Baru menjadi teman-teman cari namanya buyer. Oke, lanjut ya. Di sini prakteknya seperti apa, Pak? Oke, yang pertama ya, cari komunitas ada di bonus ekspor yuk ya, cari demand ya. Ada di trademark.org ya, nanti kita praktekin habis ini. Cari supplier ada di inaexport.id ya. Buat legalitas ada di AHU dan ada di OSS ya. Ada juga cari buyer kemana Pak? Ada di Google, Web B2B, database dan aplikasinya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Silakan dijawab. Kira-kira di daerahnya ini sudah ada ini ya, apa produknya apa kira-kira? Sudah ada angan-angan apa nih kira-kira di daerah? Silakan dijawab di chat Zoom. Nanti sambil saya bantu cari demand-nya. Ada banyak ya. Oke, dari atas tadi ada briket, oke, ada jamur, oke, kopi arabica, oke, batu bara apa, oke, mantap ini batu bara. Gula semut, kentang ya. Kalau kentang yang paling bagus itu kentang dieng ya. Dia itu kadar airnya sedikit. Briket, oke, banyak stroberi. Oh, mantap ini. Stroberi ini sasarannya biasanya supermarket Eropa. Asia juga banyak. Kelapa, oke.
pemula belum main batu bara, nggak apa-apa. Cari yang lain juga. Kopi robusta, oke. Rambutan lidi, oke. Koko cokopit, oke. Kokopit ya. Kelapa kopi sabut kelapa, oke. Daun pisang, belum tahu Pak, masih gelap. Ya, dihidupin Pak, ini lampunya Pak. Kalau masih gelap Pak. Oke, lanjut. Kalimantan Timur komunitasnya apa ya Pak? Nah, saya kurang tahu. Nanti kita cari ini ya, cari ini ya, cari suppliernya. Demand itu apa Mas? Ya Allah, dari tadi ya saya udah ini jelasin. Demand itu permintaan Pak. Ya, buah pala, batu bara sama kebun sawit. Waduh, itu dijual itu dapat banyak langsung itu, nggak usah ekspor itu. Oke, lidi sawit, tembakau, mangga, daun pisang, aduh, jeruk, kunyit, jahe, madu, mantap Ibu Maria. Mangga. Kalau pengen jadi supplier caranya sama nggak Pak? Caranya sama, modalnya besar, ya. Caranya sama, modalnya besar. Kalau nggak kalau modalnya minim, ya nggak usah jadi supplier. Cengkeh, oke. Daun pisang, gedebak pisang, kopi, daun pisang, vanili, daun pisang, oke. Rumput laut dan kentang, oke. Ya dekat Dieng, Kentang Sewu, mantap itu Pak. Jadi Eropa itu carinya kentang Dieng. Nah kalau teman-teman dekat Dieng ya, cari apa namanya suppliernya, ya cari produsennya, ya deketin teman-teman kenalan, ya itu bagus banget. Kelapa tua ya, serabut kelapa, oke, kelapa, pepaya, kalau kakao. Kalau kakao, apa kakao? Kalau biji kakao biasanya kena pajak ya. Pohon kaktus, oke. Pohon kaktus, oke. Cabai wortel, keripik, oke. Maaf, jangan berapa jam, bentar lagi ya. Standar produk yang dikirim ke training seperti apa? Nanti teman-teman cek aja standarnya ada di Exim. Ubi kayu, oke, baik. Saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Saya kirim linknya ya. Oke. Nah ini teman-teman linknya ada di trademap.org. Silahkan teman-teman di situ disimpan boleh ya. Di apa namanya? Nanti tinggal praktekkan aja atau cek aja dulu saya praktek ya. Nah, di sini nanti teman-teman daftar gratis tanpa perlu bayar ya. Nanti verifikasi emailnya. Masuk di sini Other ITC Tool, ekspor potensial map ya. Nah, kalau ekspor potensial map di sini ya nanti teman-teman apa namanya? Bisa ikutin aja ya. Ikutin nanti kita sambil ini ya, sambil nunggu ini, sambil nunggu loadingnya. Nah, kita masuk di sini produk ya. Nanti teman-teman ini ketikan yang di sini, yang atas ini ya, yang atas sambil nunggu ya loading. Indonesia ya, Indonesia. Oke. Nah, kita masih loading ya. Oke, karena kita loading, kita cari supplier ya. Kita cari supplier di sini. Namanya Ina Export ya. Teman-teman, ini saya kirim ya linknya. Nih linknya. Ina Export. Nanti teman-teman cari yang bagian supplier ya. Kalau ini teman-teman untuk mencari ini ya. Untuk mencari supplier. Nah, ini ada nih, ada Palembang, ya, ada Karanganyar, Boyolali, Denpasar. Nah, misal kita mau cari kopi ya, kopi, klik aja kopi di sini, nanti teman-teman cari aja di sini. Misal teman-teman dari mana? Dari Palembang, ya, klik aja in details. Nah, nanti hubungi mereka. Ini ada PSI-nya Pak Yin Topo, ya, terus nomor HP-nya, terus alamatnya. Teman-teman bisa langsung ini kunjungan, ya, enak ya. Ini ada permintaan juga di sini, trade inquiry di sini, ini ada butternut ya, terus plywood ya, nipah broomstick ini ada yang cari dari nipah, pohon nipah. Nah ini juga bisa. Ini yang tadi yang mau ada ekspor lidi tadi.
Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini masih ini ya, masih loading. Nah, kita masih loading, kita cek lain ya. Yang lain di sini ada kita cek market price information. Jadi kita akan cari namanya harga ya. Ini kita login, tunggu aja sampai keluar nama ya. Nah, ini udah keluar nama. Jadi kita cari di sini ya, cari misal buah ya, manggis. Oke, menggunakan bahasa Inggris ya, karena kalau bahasa Indonesia nggak keluar. Oke, ya ini ada harganya 13 ya, 96 ya. Oke, oke, sambil ini ya, 13,96. Ini 13,96. Kita cek di sini ya, 13,96 ya. Sekarang dolarnya berapa? 16.200 ya. Nah, harga manggis itu 200.000 per kilo. Nah, lumayan ya harganya. Nah, ini kalau kita mencari demand ada di sini ya. Cuman mereka sedang ini ya, sedang loading banget kayaknya. Ini kayaknya 2 hari apa 3 hari gitu ya. Ini loading terus ini. Kita tunggu ya 1 menit. Nah, kalau nggak sampai 1 menit kok nggak ada, nanti kita cari buyer. Nah, kita cek di sini juga. Misal kita mau ekspor kopi atau produk apapun ya. Kita contohnya kopi di sini. Kita biar tahu negara importir mana yang mau kopi. Contoh nih 090111 ya. Kita cek ya. Yearly time seriesnya di sini kita cek. Kalau kita sudah cek di sini, nah nanti akan keluar ya negara-negara importir kopi itu dari negara mana aja. Nanti akan keluar di sini. Nah, ini ada Amerika, Jerman ya. Potensinya juga luar biasa ya. Ini tahun 2019 4 juta dolar ya. Tahun 2023 5 juta dolar. Ya, ini luar biasa banget ya, teman-teman. Nih kalau mau kopi ya cari ini. Hmm, ya, Australia juga ada. Nanti kita ikut pameran di Australia. Nah, itu kopi ya teman-teman nanti bisa cari barang-barang lainnya. Nah, karena ini nggak ada jadi kita nggak bisa praktek ya. Nah, coba ini dia mau nggak ini. Kalau kita tunggu ini menitanya, kalau mau ya kita praktekin langsung apa kita jelasin, tapi kalau nggak mau kita praktek cari bayar ya. Nih loading ya. Oke, kita lanjut cari bayar ya. Nah, ini tadi kita tahu bahwa negara importir ya kopi itu adalah Amerika. Kita sekarang cari di sini ya. Carinya di sini kopi ya. Kopi imported in USA, in Japan, in Jerman. Oke, boleh. Nanti kita pilih yang map di sini. Nanti teman-teman ada ini yang merah-merah ini perusahaan-perusahaan impor kopi ya. Bisa kita pilih San Cristobal Coffee Importer ya. Nah, di sini ada kontaknya. Teman-teman bisa langsung kontak mereka ya. Bisa kasih penawaran di sini. Ya, ini negara apa kopi dari negara-negara banyak banget ya. Nah, ini untuk salah satu perusahaan ya. Ini juga nih banyak nih. Nah, coba kita sambil ini ya, sambil lihat ini. Nah, ini masih loading data nggak bisa jadinya. Oke, tadi kita udah kopi ya. Nah, ini juga banyak ya. Kopinya itu banyak banget ya. Ini ada kopi imports office ya. Nah, teman-teman cek aja di bagian kontaknya itu juga mereka ini apa namanya kerjasama ya. Ini belum terbuka kali ini. Nah, intinya cari websitenya, cari kontaknya. Oke, lanjut ya.
Tadi kita menggunakan Google, sekarang menggunakan database X4U. Ya, di sini ada database X4U. Ini untuk kelas bimbingannya ya. Ada di bonus-bonus, cari database X4U ya 2023 2024. Jadi kalau teman-teman di X4U itu mendapatkan bayar update ya setiap minggu. Tapi karena kemarin liburan ya, dari tanggal 30 Maret ya. Ini terakhir tanggal 29, 30 Maret sampai tanggal 17 baru masuk ya. Jadi libur 2 minggu itu nggak ada database bayar. Nah, ini ada di 2000 ada tanggal 29 ya. Kita contoh di sini ini ada 29, ada 14 Maret, ya ada 19 Maret ya. Nah, ini ada wood pellet ya. Ada banyak ya. Ini produk-produk permintaan langsung ya dari ekspor ya, dari apa bayar. Nah, ini ada contohnya nih. Yang punya nih. Siapa nih? Ini ada pembayaran Titi ya. Nih CF ya. Terus ada nih. Ini LC 90 hari. Nah, ini teman-teman ada FOB. Nah, ini paymentnya tuh minta diskusi ya. Ada pokoknya banyak nih. Nih, LC ya. Terus bayarnya nih yang punya ikan-ikan kering ya. Ikan kering ya biasanya ini ikan asin ya. Tuh, ini bayar-bayar langsung apa permintaan ya. Banyak juga ya, ingin di sini juga ada ya, wood carkol ya, ini juga ada. Kontaknya ada, HP-nya juga ada. Nah, itu adalah bayar-bayar ya, update setiap minggunya. Nanti teman-teman juga kalau ingin mendapatkan bimbingan pendampingan juga mendapatkan bayar tersebut. Oke. Nah, itu adalah penjelasan pada malam hari ini. Saya ada waktu 15 menit untuk pertanyaan ya. Silakan di chat Zoom yang mau bertanya, silakan ketikkan di chat Zoom. Insya Allah nanti saya bantu untuk jawabannya. Ya, masih ada waktu 15 menit. Silakan ya, masih ada waktu. Yang ingin bertanya, ketikkan aja di chat Zoom-nya. Oke, dari Pak siapa ini? Dari Pak Ibu Ani ya, Bu Ani Roy. Bang, bantu pendampingan apa? Bisa. Jadi kita ada pendampingannya online, mau offline juga ada. Offline itu biasanya kita ke kantor. Kantor kita tadi ada di mana? Ada Malang. Nah, ini kalau pendampingannya kita ada kelas online-nya, jadi modul 1 sampai 8 ini lengkap ya. Jadi nanti ada prakteknya gimana kita apa cari supplier seperti ini. Cari supplier seperti apa, tipsnya ya, sampel produk ya, senjata perang buatnya seperti apa, membuat apa legalitas seperti apa, udah ada semuanya. Udah lengkap. Pak, jadi penghubung antara eksportir dengan supplier itu apakah bisa ya untuk sembari belajar karena masih pemula? Kalau penghubung ya saran saya ya kita ya nggak enaknya nanti kita dapat apa ya kalau penghubung aja. Tapi kalau bisa ya ada dua pilihan ya. Yang pertama jadi broker. Broker ini kayak kita freelance-nya dari si supplier itu. Jadi misal ada penjualan nanti kita dapat komisi. Tapi kalau kita hanya penghubung aja biasanya nggak dapat apa-apa. Apalagi eksportir, kecuali kita penghubung antara dengan bayarnya langsung ya. Dengan bayarnya langsung ya kita bisa mendapatkan komisi. Ada kelas termurah nggak Mas? Ada, ada. Ini paling murah ya. Kalau ekspor keripik kemana? Ekspor keripik biasanya keripik apa? Rata-rata mereka nih minta yang mentah ya. Yang mentah. Kalau misal ini yang bok-bokan atau apa namanya ya, yang karungan. Biasanya minta yang mentah. Tapi kalau misal yang matang, ya yang matang kita harus dikemas ya. Harus kemasnya harus bagus. Jangan sampai kita kemasannya biasa aja. Nah, kalau pengen tahu, cari aja di Google ekspor keripik. Nanti biasanya ada referensi-referensi nanti bentuknya seperti apa, ya kemasannya, packing seperti apa. Link database gimana? Tadi untuk link database bayar itu khusus member ya. Semarang ada nggak Pak? Semarang ada. Maksudnya ada apa ini?
Kalau apa namanya, kalau pembelajaran ya baik online semuanya, baik dari Semarang, Papua. Kita juga banyak dari luar negeri juga ada ya. TKW-TKW itu juga banyak belajar. Saya di Malang, mantap itu Bu Ani. Silakan gabung di kelas Sisbir, nanti tinggal ke situ aja. Pendanaannya gimana Mas Aziz? Kalau pendanaan ya, pendanaan yang pertama ya teman-teman wajib gabung namanya di komunitas kami atau di kelas Isporio ya. Yang kedua wajib ada PO ya. PO ini PO purchase order ya, keseriusan bayar ingin membeli produk kita ya. Yang ketiga LC-nya 100%, yang keempat ada RAP ya, seperti itu. Saya mau pendampingan online saja karena saya dari Aceh. Siap, Pak Gusti. Bagaimana tentang persaingan ekspor karena permintaan bayar sedikit, itu bagaimana tipsnya? Persaingan ekspor kalau kalau kita ya, kita malah nggak ada persaingan ya. Jadi kalau di ekspor itu sendiri, jadi justru malah ada yang sudah berhasil ekspor itu malah membantu yang belum berhasil ekspor dan produknya sama. Itu ya, enaknya seperti itu. Jadi kalau di ekspor seperti itu. Jadi kita, apa namanya, kita udah berhasil ekspor misal kokopit gitu ya. Nah, kalau ada yang bertanya kita jawab aja. Ya, karena rezeki ya udah ada yang ngatur, yang pertama ya. Yang kedua, belum tentu bayarnya itu sama ya. Bisa jadi mereka, kita dapat bayar Eropa, mereka dapat Asia ya. Itu teman-teman bisa lakukan kok kalau di ekspor. Bisa bareng-bareng lah. Kan tadi dokumen ekspor apa aja? Ada 3 ya, invoice ya, packing list ya, shipping instruction. Mas, saya ada di daerah Teluk. Ekspor apa ya? Saya di Jordan dan Emirat. Ini Mas, saya lagi ada di luar gitu ya. Kalau ada di luar ini enak ya. Kalau ada di luar ini cari buyer di sana ya, mereka butuh apa, nanti share aja di komunitas-komunitas. Kalau di ekspor itu lebih enak. Kemarin ada juga yang berangkat ke Dubai ya, pameran. Jadi sebelum berangkat itu ya, diumumin dulu di ekspor itu. Siapa yang punya barang kirim ke saya sampelnya, saya bawa ke Dubai ya. Jadi kalau ada permintaan itu enak, langsung dipamerin di sana. Bagaimana caranya agar database buyer tetap aman saat supplier mengirim barang? Maksudnya seperti apa ini? Mungkin bayarnya aman gitu ya. Kalau database buyer ini ya ngapain database buyer diamanin ya. Yang ini intinya gimana caranya buyer tetap aman ya saat supplier mengirim barang. Nah, kita ada namanya validasi buyer ya. Jadi ketika kita mau ekspor ke negara manapun ya, kita ada namanya validasi. Contoh misal Ibu Nur ya, Ibu Nur Laila Syamsi ini mau ekspor kopi ke Australia. Nah, kita juga ada namanya validasi ya di negara-negara tujuan. Ini ada namanya ADAC, ada namanya ITPC ya. Mereka ini bertanggung jawab ya untuk apa namanya memvalidasi ya. Karena mereka ini bertanggung jawab dari Indonesia. Memang mereka ditugasin di sana. Tujuannya untuk validasi apa namanya buyer ya. Kerjasama kedua belah negara itu ya adanya ITPC sama ADAC tadi. Nah, nanti kita hubungi mereka ya, Pak, saya dapat bayar dari perusahaan A, alamatnya ini ya. Mereka nanti ini langsung ke alamat tujuan. Kalau mereka ini punya data juga, database buyer juga di sana ya. Database buyer mereka juga ada semuanya. Nanti kalau ternyata permintaan kita itu ada di database buyer mereka dan mereka itu valid, ya mereka nanti akan menginformasikan bahwa itu database apa bayarnya valid ya. Kalau tidak, ya mereka pasti akan oh tidak, jangan lanjutin. Nah, itu jangan apa namanya, kalau mereka bilang jangan nih jangan lanjutin. Nah, agar aman ya, kalau amannya ya yang pertama kita harus validasi bayarnya, kalau udah aman kita serahin aja namanya forwarder tadi. Saya di Jambi, Pak. Jambinya mana? Saya aslinya malah Muara Tebu Jambi ya. Kantor daerah Jateng ada? Tidak ada, Pak Purnama. Cara ikut bimbingan secara online gimana nanti ya? Sebentar lagi saya informasikan ya 7 menit lagi. Saya punya produk cuman bingung, tidak tahu forwarder dan lain-lain. Ya nanti belajar ya. Kalau belum tahu ya belajar. Belajarnya ya malam hari ini kita belajar. Tapi kalau lebih khusus lagi nanti teman-teman gabung aja di kelas bimbingan.
Kak menentukan harga jual itu harus sama dengan di web tersebut atau ada penghitungan khusus? Kalau menghitung harga jual ya, misal ya kita mau ekspor ke Kanada, ya kita harus tahu di sana itu ada marketplace apa, ya misal ada Shopee Kanada misal ya. Nah jadi nanti misal harganya 100.000, ya kita kurangin namanya 25%. Jadi jangan samain, ya ngapain dia ngambil kalau harganya sama dengan lokal kan. Nah jadi kurangin namanya 25% dari apa namanya harga tersebut, ya. Nah seperti itu. Mas ekspor itu apakah harus modal besar atau tanpa modal? Tergantung ya. Tadi kalau kuncinya kita harus bisa mengatur namanya metode pembayaran. Kalau kita bisa mengatur metode pembayaran, modalnya minim ya. Kalau tanpa modal nggak ada. Jadi dari daun sawit ada permintaannya nggak Pak? Ada ya. Nih saya cekin nih permintaannya nih. Oke, sebentar. Broomstick nih. Oke, sebentar ya. Saya cariin. Nih ada nih, tuh coconut, palem, broomstick, tuh coconut, ada banyak lah ya. Permintaan-permintaan itu banyak dari India. Lidi, lidi dan daun salat oke. Kalau ekspor daun ketapang syaratnya gimana? Syaratnya sama, ya. Syaratnya sama, sama dengan syarat apa namanya daun pisang, ya. Ada sertifikat fitosanitarinya, ya. Kalau yang namanya dokumen legalitas sama semuanya. Ya mungkin nanti yang membedakan adalah sertifikatnya. Kalau kita belum punya sertifikat bank, barang, apakah kita waktu penawaran sama bayar sertifikat yang dicantumkan sertifikat dari supplier, tapi kan kita punya PT sendiri. Nah, kalau sertifikat kita tetap harus ngambil dari si bayarnya, ya karena barang dari bayarnya, maaf ya, dari suppliernya. Karena barang dari si supplier, kita ngomong aja kalau kita sebagai trading, ya sebagai tradernya. Nah, itu misal kita biasanya ya ketemu dengan si siapa namanya petani, ya petani kan nggak punya sertifikat, ya nggak punya PT juga. Nah nanti kita harus ngurus namanya sertifikat sendiri, ya misal kita ketemu dengan dinas dengan petani buah, ya jadi kita harus membuat sertifikat fitosanitary, ya. Ya, nanti itu teman-teman bisa ngurus ke dinas sendiri, murah kok. Syarat ekspor daun pisang gimana ya Pak? Kalau syaratnya ya biasanya permintaannya itu panjangnya 100 cm, ya. Lebarnya 30 cm. Nah, daunnya daun kelutuk sama daun apa ya? Eh, pisangnya pisang kelutuk lah pokoknya. Negara tujuannya teman-teman cari aja di online tuh banyak banget negara tujuannya. Gabung member gimana caranya? Bentar lagi ya. 3 menit lagi. Saya mau ekspor daun pisang, tolong pendamping dari nol sampai selesai. Nah, nanti Pak Gusti, ya kebetulan mentor utama kita itu ekspor daun pisang ya. Nah, ini nanti di sini ada bagian di sini Pak Gusti, ada bagian Zoomer bulanan. Ini ada namanya ini Zoomer ekspor daun pisang. Kita itu udah bahas itu negaranya mana, harganya seperti apa. Itu udah ada kita bahas juga. Pas saya mau mau kelas pendampingan ya boleh ya. Kalau offline di Malang itu khusus member. Jadi kalau sudah mau ke Malang ya teman-teman harus belajar dulu ya. Jadi jangan sampai ke Malang itu nggak tahu apa-apa. Tetap karena kalau nggak tahu apa-apa tetap kita harus belajar di situ. Bisa didamping nggak Pak untuk ekspor ke Bayern? Nah, kita ada kelas bimbingannya. Alamatnya di Malang di mana khusus member. Kalau alamat di Malang itu ada di grup support ya. Sudah kami sediakan. Ada CS atau mentor? Ada, mentornya ada. Saya belum closing gimana? Atau ini agar berhasil. Nah, kalau belum closing ya, ya teman-teman harus belajar ya. Harus belajar, harus praktek terus. Jangan patah semangat. Kira-kira butuh apa ya, Mas? Saya butuh duit ini. Butuh apa nih? Saya kurang tahu tiba-tiba saya butuh apa nih ya?
Demand ke Somalia biasanya apa ya? Saya kurang tahu ya demand-nya. Nanti cek aja. Ya, ya maklum karena di sini tadi apa ya gangguan ya. Nah nanti intinya gini aja. Kalau di bagian ini saya jelasin sedikit walaupun ada gangguan ya. Nanti kalau misal ya teman-teman mau cek kira-kira barang nanti kan di sini ya ada di Order ITC Tool Export Potential Map ya. Nanti masuk di sini, nanti ini pilih Indonesia ya. Pilih Indonesia, nanti misal teman-teman mau kira-kira mau ekspor kemana, nanti pilih in marketnya ya. Misal kita pilih marketnya mana, Somalia, Jerman ya. Di sini ada semuanya. Nanti di sini ada keluar ya. Keluar data-datanya ya. Keluar data-data. Nanti kok nggak ada datanya, cari aja di sini ya. Ketikan aja di sini, misal coconut gitu ya. Nanti teman-teman akan keluar datanya. Nah, itu intinya seperti itu ya. Nanti caranya di sini. Ya, karena ini ya, lagi kurang bersahabat ini. Mas, kita belum tahu sama sekali ekspor, tapi kita banyak kenalan sama koperasi unit desa. Apa kita bisa kerjasama dengan mereka? Mereka banyak produk batok kelapa. Bisa, bisa Pak. Bisa Ibu Rosmaini. Oh ya Mas, Mas, bukannya di pelabuhan kita yang pegang BL ya? Iya betul. Nanti BL akan keluar kita yang pegang. Izin Pak terkait penjelasan 6 tahapan ekspor untuk pemula mulai dari 1 ke 6 di-share kembali nanti ya cek aja untuk apa namanya untuk rekamannya panjang itu penjelasannya atau langsung gabung aja di apa ya kelas bimbingan di sini nanti biar lebih lengkap ya. Kalau tadi kan cuman untuk senjata perang saja. Nah ini lebih lengkap tadi di sini. Ini modul 1 sampai 8 ya seminar bulanan bonus-bonus. Untuk modal perkiraan berapa ya Pak dari pembuatan PTP hingga dokumen-dokumen? PTP itu modalnya murah, cuma 50.000 aja. Dokumen-dokumen itu nggak perlu bayar ya. Di sini ada di sini nih. Udah kami siapin nih dokumen-dokumen ekspor. Download aja, bisa ganti-ganti nama perusahaan ya, nama harga, nama barang. Lebih baik PT atau CV untuk perorangan? PT kalau PT biasanya itu per sero harganya 5 juta ya. Kalau CV itu biasanya harganya 2 juta, 2,5 sampai 3 juta ya. Nah, itu kalau mau perorangan ya pakai PTP, cukup 50.000 aja. Seperti itu. Nah, kalau PT Persero CV ini teman-teman harus ada 2 orang, nggak boleh keluarga, harus lain orang. Pak, apakah nanti ada pendampingan via online untuk cara pengemasan? Tidak ada, ya. Yang tahu pengemasan itu justru malah ini ya, si petani. Ya, contoh waktu kita ekspor daun pisang ke Jerman itu, kita tuh malah nggak tahu ya cara pengemasan. Tapi mereka ini malah yang paham. Agar awet seperti apa, itu mereka yang paham. Gimana menurut Mas? Di Manado atau seputaran Sulut lagi marah-marah bisnis ekspor? Ya bagus Pak, kalau ada marah-marah bisnis ekspor. Nah, yang penting Pak Hartoyo ini tinggal apa? Ikutin aja, ikutin praktekin ya. Karena bisnis ekspor ini bagus banget. Saya Jambi dari Muaro Jambi, Pak. Di sini banyak lidi sawit. Ini betul. Pak Ruli di situ memang ini ya gudangnya sawit ya. Nah ini bagus banget kalau ada penggerak di sana. Bagi kami yang trader ini berarti statusnya PT Perorangan, Ki. Terus kaitan kondisi produk segar bagaimana dalam risiko kerusakan dalam pengiriman. Itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting gini, ini kita menawarkan harganya saya mana, harga FOB. Jadi kalau kita udah misal harga FOB sampai ke pelabuhan, nah itu udah bukan urusan kita. Tapi biasanya ada namanya ini ya apa namanya asuransi ya. Biasanya nanti ada asuransinya. Kalau misal ada asuransi ya nanti kita bisa mengklaim namanya asuransi. Oke, 1 menit lagi ya. Mau ikut kelas bimbingan siap. Mau belajar kelas online siap. Bentar ya, bentar lagi. Koko Fiber apakah ada pasar ekspor? Ada ya. Ke Eropa itu banyak banget Pak Budi. Pak di kelas sebelah mentor nggak aktif ke member Pak. Di ekspor komitmen ke member seperti apa? Nah,
komitmen kami itu kita belajarnya dari awal sampai akhir kita akan selalu mendampingi. Tapi tidak, kita selalu aktif, tapi tidak selalu fast respon ya. Tidak cepat responnya. Karena apa? Kita juga ekspor juga. Terkadang pernah ya kita lagi ketemu buyer di lapangan ya karena kita ekspor juga itu malah ada nelpon. Nah kita itu nggak bisa. Nah biasanya kalau kita jawab itu malam ya. Malam itu biasanya ada. Nah, nanti insya Allah kita kalau sekarang kan by web ya, by group. Nah, insya Allah nanti kita ada ininya, ada gebrakan baru, yaitu namanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti kita ada aplikasinya. Nanti sebentar lagi, beberapa bulan ke depan lah. Oke, yang mau ingin mendapatkan pendampingan sebentar ya. Nah, ini banyak banget ini. Ini saya kirim linknya biar teman-teman nanti bisa belajar dan mendapatkan ini ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Ya tujuannya kalau ingin mendapatkan pendampingan ya teman-teman ini ya serius ya, serius dalam belajarnya, serius dalam serius dalam prakteknya. Nah ini linknya saya share ya. Kita 15 menit lagi saya jelasin. Nah, nanti sebentar lagi saya tutup. Oke. Nah, di sini ini ada kelas is for you. Nanti teman-teman bisa belajar dan bisa praktek ya di kelasnya. Banyak materi ya. Sudah ada 4.000 lebih yang gabung saat ini. Ada 100 lebih juga video pembelajarannya. Update bayarnya setiap minggu ya. Kecuali kalau libur-libur besar panjang itu nggak ada update bayar. Ya, ada support grupnya sudah kami sediakan ya. Nanti kita ada mentor utama itu kelas UTS ya. Ini ekspornya banyak, ada ekspor daun pisang, briket, rempah-rempah, makanan, minuman, sabun harmoni dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini adalah produk ya. Ini adalah member-member yang sudah berhasil ekspor. Contoh ini ada ekspor wood karkol, kaca inci, sapu lidi, ya, cocoa powder, kaca, nih ada ekspor kaca juga ke Covid Block ya. Ini udah setahun 2 kali. Nah ini 4 bulan ini ekspornya luar biasa ya. Jadi 4 bulan belajar itu udah berhasil ekspor. Enak. Dan ini adalah pendampingan kami ya dari dinas, dari ADAK, ITPC semuanya kami masukkan. Dan ini keuntungan kalau teman-teman gabung di kelas for you ya. Yang pertama ada 100 video pembelajaran, bayarnya update mingguan ya, kolaborasi member juga bisa, pendanaan ekspor hingga 10 miliar ya, pendampingan member kita ada 2 kali Zoom ya. Ada juga chat mentor ya. Chat mentor ini teman-teman misal nanti ada kendala itu juga bisa chat mentornya ya. Lanjut ada juga dokumen dan kontrak ya, dokumen-dokumen ekspor, kontrak-kontrak ekspor itu juga udah kami siapin, SOP ekspor juga udah kami siapin ya. Pre-update materi tidak perlu bayar lagi. Ada grup support ya. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung dengan yang lainnya dan masih banyak lainnya yang nanti teman-teman akan dapatkan ya. Nah, di sini ya, di sini ini ada ini ya. Saya kirim linknya ada di chat Zoom lagi. Nah, di sini ada kelas bimbingan, ada kelas 6 bulan ya 1.398.000 kalau menggunakan kupon yang di chat Zoom yaitu Mas Eko Digital cukup bayar 699.000 aja ya. Ada juga kelas 12 bulan ya 1.798.000 kalau menggunakan kupon ya ada di chat Zoom yaitu Mas Eko Digital cukup bayar 899.000 aja. Nah, bedanya di sini ya. Kalau kelas 12 itu full semuanya, bisa ke kantor, bisa dapat update materi, update bayar mingguan, bisa mendapatkan pendanaan, tapi kalau kelas 6 bulan tidak dapat ya. Nah, ini tidak dapat, yang X ini tidak dapat. Nah, cara gabungnya seperti apa? Nah, itu ada di chat Zoom, ada linknya di chat Zoom ada ya. Ada link CO 6 bulan, ada link CO 12 bulan. Tinggal pilih aja. Misal link CO 6 bulan, klik daftar sekarang nanti akan diarahkan di sini dan pastikan di sini ada kuponnya Mas Eko Digital ya. Agar mendapatkan diskon 50% ya. Begitu juga dengan kelas yang 6 bulan ya. Ada di chat Zoom ya ada link CO 12 bulan. Pilih klik ya daftar sekarang. Nanti ada di sini ya. Nah, di sini ada kuponnya Mas Eko Digital ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ya, nanti ada email, ada WA juga. Nanti login di sini ya. Login di sini masuk ke kelas, klik start learning, nanti diarahkan ini video pembelajarannya. Video pembelajaran dari modul 1 sampai 8. Ada 9 bulan dari 2022 sampai 2024, ada bonus-bonus ya. Daftar komoditas, database buyer, surat kontrak kerjasama dengan supplier, dengan perusahaan, list peningkat supplier, SOP ekspor,
dokumen-dokumen ekspor ya, template email buyer, contoh komro, katalog, GL, semuanya udah ada. Pokoknya lengkap semuanya ya. Rekomendasi forwarder Indonesia, kita ada 43 forwarder, itu juga udah kami sediakan ya. Ini guru supportnya. Nah, tadi barusan tadi 6 jam yang lalu kita Zoom ya. Kita Zoom bahas apa pameran ya, insya Allah nanti kalau teman-teman mau mengikuti pameran ini lebih murah ya. Kalau kita mau sendiri ya 24 juta, tapi kalau mau ikuti komunitas itu cukup bayar 7.500.000 ya. Nah, ini grup supportnya ya, grup supportnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk standar packagingnya seperti ini. Nah, packaging pasar Jepang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini banyak banget ya info-info. Nah, teman-teman akan mendapatkan info pokoknya update ya setiap harinya. Nah, pastikan ya teman-teman menggunakan kupon ya. Kuponnya Mas Eko Digital ya akan mendapatkan diskon 50%. Kita ada waktu 10 menit ke depan sampai jam 9 pada malam hari ini. Saya temenin ya. Yang mau tanya-tanya tentang kelasnya ya insya Allah nanti saya bantu untuk jawabnya pada malam hari ini. Silakan, masih ada waktu 10 menit untuk isi form untuk mengamankan harganya, amankan diskonnya. Bisa bayar 3 hari ke depan ya, tanggal 22, 23, 22, 23, 24 ya. Tanggal 24 terakhir pembayaran.